sahbihi ajmain. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa tarzuqna biha al-ikhlasa wal yaqin wa taj'aluna biha minal abrari was-siddiqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya man maqalidul khairi kulluha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nawaina mithla ma nawa aslafuna wa syuyukhana wa abauna salihun fi hadhihi al-qira'ah wa fi hadhihi al-jalsah. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan daripada pembacaan kitab hadits Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan permasalahan hukum-hukum di dalam ibadah puasa. Hadis yang pertama yang akan kita baca dan kita kaji pada pertemuan siang hari ini, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nabi yang dikenal dengan nama Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Qala, Abu Hurairah berkata, Ja'a rajulun, telah datang satu orang laki-laki. Laki-laki di sini namanya adalah Salmah bin Sakhr. Ada riwayat mengatakan namanya adalah Salman bin Sakhr bin Sulaiman al-Ansari al-Khazraji. Jadi datang seorang sahabat ini ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian sahabat ini berkata, halaktu ya Rasulullah, celaka untuk aku wahai Rasulullah. Maknanya dia telah melakukan satu perbuatan yang perbuatan tersebut menjadi sebab kehancuran dia, sehingga dia mengatakan halaktu, saya celaka karena melakukan satu perbuatan yang dia mendapatkan sebab kehancuran tersebut. Qala, kemudian Rasulullah berkata, wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu mengatakan kalau kamu itu hancur, kalau kamu rugi? Qala, kemudian sahabat tersebut menjawab, waqa'tu ala imra'ati fi ramadana, aku melakukan hubungan tubuh dengan istriku di siang hari di bulan Ramadan. Faqala, kemudian ketika Nabi tahu permasalahannya, yang dia katakan saya celaka, saya hancur karena melakukan perbuatan hubungan tubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, Nabi bertanya, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, apakah kau mempunyai seorang budak yang bisa kau merdekakan? Apakah kau punya seorang budak yang bisa kau
merdekakan. Qala la. Maka sahabat tersebut menjawab, la, tidak. Saya tidak punya budak. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'in. Yang kedua, apakah kamu mampu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak boleh putus, nyambung 2 bulan berturut-turut. Qala. Maka sahabat tersebut kembali menjawab, la, saya tidak mampu wahai Rasul. Qala. Kemudian Nabi bertanya lagi, fahal tajidu ma tud'imu sittina miskinan. Apakah kamu mempunyai harta yang kau bisa memberikan makanan terhadap 60 orang miskin? Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Qala la. Maka sahabat tersebut menjawab, tidak ya Rasulullah, saya tidak bisa memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Tsumma jalasa. Kemudian Nabi Muhammad perintahkan sahabat tersebut untuk duduk. Fa'utiyan nabiyyu bi araqin fihi tamrun. Kemudian Nabi bawakan kepada sahabat tadi 1 kantong atau 1 rantang yang berisi korma. Yang berisi korma. Faqala, kemudian Nabi Muhammad berkata kepada dia, tasaddaq bihadza. Sedekahkan korma ini karena kau melakukan perbuatan hubungan tubuh dengan istrimu di bulan Ramadan. Jadikan korma ini yang aku berikan untuk sedekah kepada 60 orang miskin tadi. Faqala, kemudian sahabat tersebut berkata, a'ala afqara minna. Apakah ada wong yang paling fakir dari kami wahai Rasul? Apakah ada orang yang paling fakir, yang paling miskin daripada kami? Fama baina labataiha. Tidaklah ada di antara kedua kampung ini ahla baitin, satu keluarga, ahwaja ilaihi minna, yang paling butuh dengan makanan, yang paling butuh dengan bantuan, melainkan kami. Jadi kata sahabat ini, yang paling butuh bantuan, yang paling butuh makanan dari satu keluarga yang terletak di antara 2 kampung ini, ya keluarga kami yang paling butuh ditolong. Keluarga kami yang paling butuh diberikan bantuan. Kenapa? Karena keluarga kami inilah yang paling fakir di antara semua keluarga-keluarga yang ada di antara kedua kampung ini. Fadhahikan Nabi. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat anyabuh, sehingga nampak kelihatan gigi geraham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketawanya tuh beda. Kalau tabassam, kalau dalam cerita tentang Nabi, kalau yang digunakan kata tabassama, Nabi hanya tersenyum, tidak menampakkan giginya. Tapi kalau katanya dohika, itu arti secara bahasa tertawa. Tapi tertawanya Nabi tidak mengeluarkan suara, apalagi sampai ngakak, itu tidak ada di dalam diri Nabi. Jadi tertawanya Nabi kelihatan gigi gerahamnya. Jadi kalau sudah kelihatan gigi geraham Nabi, ini menunjukkan Nabi sedang tertawa. Nah, ketika Nabi mendengar omongan sahabat ini, ditunjuk korma, gunakan ini untuk kau sedekahkan kepada 60 wong miskin. Dia ngomong, ada yang lebih miskin dari kami dah. Di antara kedua kampung ini, keluarga yang paling miskin ya keluarga aku. Sehingga keluarga aku ini yang paling berhak untuk diunjuk sedekah. Keluarga aku inilah yang paling berhak diberikan bantuan. Itu yang buat Nabi Muhammad tertawa, sehingga nampak gigi geraham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, idhab, sekarang kau pergilah, baliklah, fa'atihi fa'athimu ahlak, dan jukkan kurma ini makanan berkeluargamu. Sudah, tidak usah kau sedekahkan sama 60 wong miskin, kau juk makanan deh sama keluarga kamu. Luar biasa. Ini manjonya
sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu as-sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 7 imam. Berarti 7 imam hadis yang semua imam-imam tersebut orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Mereka semua yang meriwayatkan hadis ini. Berarti menunjukkan sangat sahih derajat hadis ini. Wal lafdzu li Muslimin, dan lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini hadis ma'asyaral hadirin rahimakumullah. Ketika seseorang di bulan Ramadan merusak kesucian bulan Ramadan dan merusak ibadah puasanya di bulan Ramadan dengan melakukan perbuatan hubungan tubuh suami istri, maka dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam kesalahan. Pertama, dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam perbuatan salah. Dan layak bagi dia yang melakukan perbuatan salah sebab sudah merusak kesucian bulan Ramadan dan merusak ibadah puasanya di bulan Ramadan, untuk dia tebus, untuk dia ganti kesalahan tersebut. Tidak cukup dengan diqadai, tapi harus membayar kafaroh, membayar denda. Sehingga inilah disebut dengan kafaratu jima, denda bagi orang yang hubungan tubuh di siang hari ketika bulan Ramadan. Dia wajib bayar denda. Selain kaget dia wajib mengqadai, dia harus membayar denda ini. Ada 3 dendanya. Dan 3 denda ini sifatnya tartib, urutan. Ada yang namanya denda dalam syariat itu, ada yang sifatnya tartib. Kalau tartib ini tidak boleh milih, harus ikut dari yang pertama. Kalau yang pertama tidak mampu, baru ambil yang kedua. Kalau yang kedua tidak mampu, baru ambil yang ketiga. Ini tartib. Tapi kalau dendanya sifatnya takhyir, memilih, maka kalau misal dendanya ada 3, terserah dia mau memilih yang mana yang bisa dia lakukan dari salah satu 3 denda tersebut. Nah, untuk permasalahan denda hubungan tubuh yang dilakukan di siang hari bulan Ramadan, ini sifatnya tertib. Yang pertama, membebaskan seorang budak. Kenapa yang pertama membebaskan seorang budak? Karena membebaskan seorang budak atau seorang hamba sahaya itu perbuatan yang paling Allah cintai. Sebab diriwayatkan ketika seseorang mempunyai hamba sahaya, mempunyai seorang budak, dia merdekakan, dia bebaskan, maka Allah akan bebaskan untuk orang tersebut dari setiap tubuhnya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tubuhnya dari atas kepala sampai kaki tidak akan dimasukkan ke dalam neraka karena dia membebaskan seorang hamba sahaya dari status budak menjadi orang yang merdeka. Ya, kalau sekarang tidak ada lagi yang namanya hamba sahaya, nanti akan kembali ada hamba sahaya di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat dunia hancur ini. Akan kembali ada perbudakan, akan kembali ada hamba sahaya. Kalau sekarang belum. Kalau sekarang belum ada, maka tidak bisa membebaskan budak. Kemudian kalau dia tidak mampu membebaskan budak karena tidak punya, maka yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh mutus. Kalau batal sehari, ulang lagi dari awal. Misal sudah puasa 58 hari. Hari ke-59 batal, ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal 2 bulan berturut-turut. Kenapa 2 bulan? Alasannya kata para ulama, karena inilah balasan yang cocok atau seimbang dengan kesalahan yang dia lakukan tadi, yaitu hubungan tubuh di siang hari bulan Ramadan. Sebab dia telah merusak kesucian bulan Ramadan, dia telah merusak ibadah puasanya. Puasa 1 hari di bulan Ramadan, kesuciannya kita rusak, puasanya kita batalkan, itu sama baik kita merusak puasa kita 1 bulan. Makanya
dianggap orang yang merusak puasanya 1 hari tanpa udzur seperti merusak kesucian bulan Ramadan 1 bulan, dan untuk dia dilipat gandakan jadi 2 bulan. Maka wajib puasanya 2 bulan. Kalau tidak mampu puasa, baru yang terakhir memberikan 60 orang miskin makanan. Makanan di sini makanan pokok. Setiap 1 orang miskin diberikan 1 mud daripada makanan pokok tersebut. 1 mud itu 3/4 daripada 1 sok. 1 sok 4 mud. Makanya 1 mud itu 3/4-nya. Kalau 1 sok 3 kilogram beras, berarti kalau 1 mudnya 750 gram daripada beras yang dia sedekahkan kepada 1 orang miskin. Jadi 60 mud yang dia keluarkan. 60 mud dikali 750 gram per mudnya, diunjuk kepada 60 orang miskin. Kalau tidak mampu juga, maka ada di dalam tanggungan dia selama dia hidup untuk membayar salah satu daripada denda tersebut sampai dia mampu. Kalau dia meninggal belum mampu juga, maka ahli warisnya harus melunaskan. Dalam riwayat tidak perlu kalau memang dia termasuk orang yang muksir, orang yang tidak mampu sampai meninggal tidak mampu, maka tidak wajib bagi ahli waris untuk membayarnya. Tapi kalau dia musir, orang yang mampu tapi belum melaksanakan denda ini sampai dia meninggal, maka bagi ahli warisnya wajib membayarkan. Salah satunya 60 orang miskin tadi yang diberikan makanan 1 orang miskin 1 mud daripada beras. Karena Nabi di sini dalam hadis ini Nabi ngenjuk korma. Yang Nabi suruh sedekahkan korma ini. Karena makanan pokok di masa dulu kurma. Kalau kita adalah beras, maka beras yang kita tunjukkan. Tapi sahabat tersebut ngomong, siapa yang paling miskin di antara kami ini? Yang paling miskin ini cuma aku, wahai Rasul. Sehingga ketawa Nabi. Kata Nabi Muhammad, ya sudah baliklah, tunjuk ke makanan sama keluarga kau, udah usah sedekah ke. Ini apakah berlaku bagi kita? Ulama mengatakan ini hadis hanya untuk sahabat tadi. Yang Nabi tidak perintahkan dia melakukan salah sikok dari 3 tadi karena dia tidak mampu. Bahkan Nabi unjuk makanan dan unjukkan sama keluarga kau, udah usah disedekahkan. Kalau untuk kita keadaannya misal sama seperti sahabat ini, tidak pacak membebaskan budak, tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin, apakah lepas tanggung jawabnya? Tidak, tetap masih ada. Ini sahabat ini kekhususan untuk beliau, karena beliau langsung mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hadis ini kalau para ulama mengambil ada beberapa faedah yang didapatkan. Pertama, dianjurkan kita ini bertanya tentang permasalahan hukum yang kita lakukan atau dilakukan oleh orang bertentangan dengan agama, dan kita belum tahu hukum aslinya gimana. Lihat ada perbuatan yang kita dewek melakukannya atau orang lain melakukannya, kita tahu ini perbuatan yang bertentangan dengan agama, tapi kita tidak tahu hukumnya makruh atau haram. Maka untuk lebih yakin bertanya, karena sahabat ini dia melakukan kesalahan yang dilarang oleh agama untuk berhubungan tubuh saat puasa, tapi tidak tahu apa hukumnya dan apa yang harus dilakukan. Maka dia datang menghadap Nabi bertanya. Jadi tidak boleh malu bertanya tentang hukum, apalagi hal yang sifatnya bertentangan dengan agama. Yang kedua, jawazu ikhbar rajul, diperbolehkan seseorang itu menceritakan apa yang terjadi kepada keluarganya kalau memang untuk mencari hukum. Suami istri ada masalah, datang ke psiko ustadz, ngomong bini aku mah ini, aku nih sama bini begini, bukan untuk buka aib, tapi ingin mencari satu solusi atau satu hukum dari yang terjadi kepada mereka berdua. Itu diperbolehkan
Sebab laki-laki ini datang sama Nabi ngomong kalau dia hubungan tubuh dengan istrinya, mengabarkan keadaan rumah tangganya untuk tahu hukum, untuk cari jalan keluar. Itu tidak masalah. Tapi yang tidak boleh itu cerita tentang rumah tangga, bukan nyai solusi, bukan nyai hukum, hanya ingin membuka aib pasangan. Itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, jawazu isti'malil kinayah, diperbolehkan dan bagus menggunakan kata sindiran. Kalau kita malu menyebutkan dengan jelas apa yang kita gawe ke. Sahabat ini melakukan zina, melakukan hubungan tubuh dengan istrinya. Kalau nak ngomong langsung malu, sehingga pakai kalimat sindiran. Aku mendatangi istri aku. Tidak menyetubuhi, tapi mendatangi, sindiran. Kenapa? Lebih halus. Apalagi yang diajak ngomong sosok Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk tata krama kita berbicara dengan orang yang lebih agung daripada kita. Boleh, dan itu bagus. Kemudian yang berikutnya, harus ada penyesalan ketika melakukan kesalahan daripada yang merusak ibadahnya dan mempunyai rasa takut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang namanya perbuatan dosa itu selayaknya bagi orang yang berakal untuk dijauhkan. Kalau dia jatuh, maka harus ada cepat rasa penyesalan dan punya rasa takut meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini juga kata ulama, dari hadis ini kita bisa lihat bagaimana kasih sayangnya Nabi sama umatnya. Dan Nabi itu tidak akan membiarkan orang yang datang kepada beliau menanyakan satu permasalahan kecuali wong tersebut balik dalam keadaan puas dengan jawaban Nabi. Ini sahabat balik puas dia, apalagi balik bawa kumo. Sudah tidak wajib bayar, dapat kumo pula. Senang sahabat ini. Bagaimana kasih sayangnya Nabi kepada sahabatnya dan juga kepada kita umatnya. Banyak kalau kita kaji tentang bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau permasalahan hukum dalam mazhab Imam Syafi'i, diwajibkan membayar denda selain mengqadha puasa bagi orang yang berhubungan tubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Yang wajib membayar denda laki-laki. Perempuan tidak wajib membayar denda. Yang wajib membayarnya adalah lakinya, suaminya, istrinya atau perempuan tersebut tidak wajib. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, yang wajib bayar denda tersebut kalau dia berhubungan tubuh itu sebagai pembatal puasanya. Lain keadaan, sebelum hubungan tubuh sudah batal dulu puasanya. Berarti yang membatalkan puasanya bukan hubungan tubuh, tapi sesuatu yang lain. Maka dia tidak kena denda. Yang kena denda itu kalau membatalkan puasa saat puasa Ramadan dengan langsung berhubungan tubuh, maka itu kena denda. Tapi kalau dia makan dulu, dia minum dulu, atau memang lagi tidak puasa di siang hari hubungan, berdosa tetap, tapi tidak terkena kafarah, tidak terkena yang namanya denda. Itu menurut pendapat. Kemudian tertib dalam urutan denda tadi, bebaskan budak tidak mampu puasa. Kemudian yang ketiga baru memberikan 60 orang miskin. Jadi luar biasa. Inilah jadi hukum kata ulama. Pertama, hubungan tubuh di siang hari bulan Ramadan walaupun kepada istri itu harus dihindari, karena termasuk hal yang berbuat salah, dan kalau dilakukan maka dia terkena denda selain wajib mengqadai puasa tersebut. Dan yang terakhir, Nabi memberikan contoh tersenyum atau ketawa. Boleh ketawa kalau ada sebab. Jawazul mubalaghah fid dhihk inda wujudi sababih. Boleh ketawa, tapi tidak boleh terlalu berlebihan sampai ngakak-ngakak. Ketawa boleh, maknanya sampai kita tampakkan gigi geram atau ada suara sedikit, tidak apa-apa. Indah wujudi sababih,
tapi pas ada sebab yang membuat kita lucu dan membuat ketawa. Kalau tak kata sebab ketawa dewek gila. Makanya ketawa itu ada sebab. Kalau sebabnya tak kata, tidak diperbolehkan. Karena keseringan ketawa tanpa sebab mengeraskan hati. Walaupun ada sebab, berlebihan ketawanya juga mengeraskan hati. Seadanya be ketawa. Kalau sampai kejinguan gigi geraham tak apa, atau keluar suara sedikit tak masalah. Tetapi kalau tekak, apalagi sampai gimana, nah itu lebih baik dihindari. Ini yang dijelaskan oleh ulama faedah dari hadis yang pertama. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hadis yang kedua, an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhumah, dari dua orang istri Nabi. Pertama dari Aisyah, yang kedua dari Ummu Salamah radhiyallahu anhumah. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yusbihu, di suatu hari dia dalam keadaan waktu pagi masuk waktu subuh, junuban, Nabi masih dalam keadaan junub, maknanya belum mandi wajib, min jima'in, karena sebab hubungan tubuh yang dilakukan oleh Nabi kepada istrinya di malam hari. Masuk adzan subuh, Nabi belum mandi. Tsumma yaghtasil, kemudian Nabi Muhammad mandi wajib. Tsumma yasum wa yasum, dan Nabi meneruskan puasanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa zada Muslim, dan menambahkan Imam Muslim fi hadits Ummu Salamah, dalam hadits Ummu Salamah, wala yaqdi, dan Nabi tidak mengqadai puasanya. Hadis inilah yang dijadikan dalil bahwasannya tidak diwajibkan saat masuk waktu puasa, yaitu subuh, harus dalam keadaan suci dari hadas, walaupun hadas besar. Kalau orang misal suami istri di malam hari bulan Ramadan berhubungan tubuh, belum sempat mandi wajib, sahur belum mandi wajib, sampai masuk waktu subuh belum mandi, apa hukum puasanya? Sah. Boleh mandi setelah subuh? Boleh. Kalau tidak mandi gimana? Ya tidak baca sholat subuh, dia harus mandi. Mandinya setelah adzan subuh itu diperbolehkan, bahkan wajib untuk sahnya sholat subuh, tapi tidak merusak puasanya. Kenapa? Karena pernah dilakukan oleh Nabi saat bulan Ramadan di malam hari. Nabi melakukan hubungan tubuh dengan istrinya sampai subuh. Nabi belum mandi wajib, masih dalam keadaan junub. Setelah adzan baru Nabi mandi. Makanya tidak masalah kalau sudah masuk waktu subuh kita belum mandi wajib, karena tidak disyaratkan harus suci dari hadas ketika masuk waktu puasa. Yang penting sudah niat di malam hari tersebut daripada niat puasa. Dan ini satu keringanan buat kita. Di siang hari tidak boleh melakukan hubungan tubuh, tapi di malam hari di bulan Ramadan diperbolehkan bagi suami istri untuk melakukan hubungan tubuh sampai sebelum masuknya waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, maka tidak diperbolehkan lagi. Kalau masalah mengakhirkan mandi wajibnya, hubungannya di malam hari, tapi mandinya subuh, tidak masalah. Berarti sahur belum mandi, tidak apa-apa. Yang penting dia sudah niat puasa, maka puasa di hari tersebut menjadi sah dan tidak wajib dia mengqadai. Ini yang menjadikan dalil. Jadi tidak masalah, boleh baik. Kalau mandinya setelah subuh itu hukumnya diperbolehkan karena tidak menjadikan puasanya batal. Yang penting sudah niat. Yang penting sudah niat puasanya di malam hari. Cuman kalau para nabi, para rasul, mereka itu kalau junub itu kebanyakan karena hubungan tubuh. Tidak pernah nabi dan rasul keluar air mani sebab mimpi basah, tak pernah. Yang namanya junub bagi laki-laki, hadas besar bagi wong lanang cuma dua sebabnya.
keluar air mani, hubungan tubuh. Kalau para nabi, para rasul mandi wajib sebabnya karena siko, yaitu apa? Hubungan tubuh kepada istrinya. Para nabi, para rasul tidak pernah yang namanya mimpi basah, mimpi yang keluar air mani. Kenapa? Sebab mimpi basah itu kebanyakan datangnya dari syaitan. Syaitan menggoda kita, yang kita lihat di dalam mimpi sampai membuat orang tersebut keluar air mani ketika mimpi. Dan para nabi tidak mungkin terjadi karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini permasalahan juga berlaku bagi perempuan. Dia lagi haid, sampai malam masih haid, pas bangun sahur nyingok lah bersih dari haidnya, cuman belum sempat mandi. Kenapa? Lagi ngurusi sahur. Selesai sahur, masuk waktu subuh, bau nak mandi wajib. Apa hukum puasanya? Sah. Yang penting di malam tersebut dia niat, walaupun mandi daripada hadat besarnya setelah bersih dari haid ketika subuh, tidak permasalahan. Kenapa? Karena ini juga bagian daripada menganggap mandi hadat yang dilakukan oleh Nabi. Jadi hadis ini yang dijadikan dalil boleh wong mandi wajibnya setelah subuh, dan puasanya tetap sah selama di malam harinya dia sudah memasang niat puasa. Kemudian yang ketiga, dan ini yang menjadi hadis yang terakhir daripada pembahasan tentang hukum puasa, karena setelahnya akan membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa sunnah. Kata Nabi an Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man mata, siapa orang yang meninggal, wa alaihi siyamun, dan dia punya hutang puasa yang belum dia bayar, soma anhu waliyuhu, maka boleh bagi ahli warisnya berpuasa untuk wong tersebut. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini pertanyaan, ini hadis penjelasan tentang gimana kalau ada wong punya hutang puasa, belum sempat diqodoi meninggal, boleh tak bagi ahli waris mengqodoi puasanya wong tersebut, baik dia dewek yang berpuasa atau nyuruh wong lain berpuasa untuk wong yang meninggal tadi yang masih punya hutang puasa. Ini kata ulama dalam mazhab Syafi'i, wong yang boleh kita qodoi puasanya ketika dia meninggal masih punya hutang puasa, setelah bulan Ramadan lewat, dia ada waktu untuk mengqodoi. Semisal Ramadan kemarin kan sudah lewat, ada wong tidak puasa sekian hari, entah itu sakit, entah itu sengaja, entah itu karena musafir, pokoknya dia tidak puasa. Atau perempuan entah lagi haid atau lagi nifas. Sekarang kan bulan Dzulhijjah, dari lebaran Idul Fitri sampai sekarang dia sehat. Ada waktu berapa bulan ini untuk dia qodoi puasanya, tapi belum diqodoi. Sampai dia meninggal, dia belum qodoi puasa yang kemarin. Maka kalau seperti ini, kalau seperti ini tak kate kewajiban bagi ahli waris untuk mengqodoi. Kenapa? Karena kesalahan dia dewe. Ada sebab untuk, ada waktu untuk mengqodoi puasa, tapi tidak galak digunakan untuk mengqodoi. Tidak wajib bagi ahli waris, tapi kalau nak melakukan boleh baik. Nak melakukan boleh baik. Yang wajib itu, yang bagus itu kalau dia pas puasa tidak baca puasa sampai lebaran masih tidak bisa mengqodoi. Kenapa? Sakit. Ramadan sakit, lebaran masih sakit sampai meninggal. Tidak katik waktu yang bisa dia gunakan untuk mengqodoi. Maka yang seperti inilah boleh bagi ahli waris untuk mengqodoi puasa dia. Mengqodoi puasa. Dalam riwayat yang lain, apakah kalau tidak puasa bisa diganti? Bisa diganti dengan apa? Bayar fidyah. Satu harinya satu mud daripada beras yang diberikan kepada fakir miskin.
Yang mana lebih kuat? Temuannya pendapat yang kuat. Tapi kalau bagi yang pertama, yang kedua, yang dari awal sakit sampai lebaran sakit sampai meninggal belum ada waktu untuk mengqadai, maka boleh dipuasoke. Juga wong lain untuk membayari hutang wong tersebut. Karena itu yang dimaksud dari hadis Nabi tadi. Tapi kalau disengaja ada waktu mengqada tapi belum diqadai, maka tak katik kewajiban bagi ahli waris mengqadai. Kalaupun nak mengqadai hukumnya boleh baik. Kenapa? Karena masih keringanan. Cuman kalau sholat tak baca. Kalau sholat tidak bisa. Ada wong punya utang sholat sampai meninggal belum terbayar. Boleh tak ahli waris sholat untuk dia? Tidak bisa. Kenapa? Karena sholat ini ibadah yang tidak bisa diwakilke. Dan tidak ada perintah dari Nabi untuk mengqadai wong yang meninggal masih punya utang sholat tak kati, sehingga tidak bisa mengqadai sholatnya orang yang meninggal yang masih punya hutang sholat. Hanya puasa. Itu pun keadaan seperti tadi yang kita bahas menurut pendapat yang mu'tamad di dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi boleh mengqadai mayit, boleh, bahkan bagus kalau keadaannya dari awal dia sakit sampai meninggal sakit, maka bagus. Tapi kalau dia masih ada waktu bisa qadai tapi belum mengqadai, itu boleh baik bagi ahli warisnya nak diqadai ataupun tidak. Ini dalam pendapat Imam Syafi'i dan juga madhab Maliki sama Hanafi. Tapi kalau Al-Imam Hambali, dari hadits ini beliau berpendapat tidak boleh bagi ahli waris mengqadai puasa wong yang meninggal kecuali kalau puasanya nazar. Puasanya nazar, maknanya dia ada nazar. Kalau aku sehat aku qadai puasa aku nih. Dia menazar untuk mengqadai, belum sempat mengqadai dia meninggal, maka wajib boleh untuk ahli warisnya mengqadai. Kenapa? Karena mereka mengambil hadis dari Abdullah bin Abbas, yang Abdullah bin Abbas menceritakan ada seorang sahabat Nabi datang sama Nabi. Dia ngomong, ya Rasulullah, sesungguhnya ibu aku ni sudah meninggal dan ibu aku ni masih punya utang puasa 1 bulan. Apakah boleh aku mengqadai? Apa kata Nabi? Jikalau ibumu punya hutang sama wong, kau bayar tak utang ibu kau tu? Maka kata sahabat tadi, iya ya Rasulullah, aku lunas ke hutang ibu aku. Begitulah hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Ini yang dijadikan dalil juga akan oleh Imam Ahmad bin Hambal untuk apa? Mengqadai. Sama seperti permasalahan haji. Wong yang niat, yang nazar haji, belum sempat haji meninggal, maka boleh bagi ahli warisnya menghaji ke wong tersebut. Bahkan wajib, karena benazar. Tapi kalau tidak benazar maka tidak wajib. Karena sebab ada hadis sahabat juga ngomong, ya Rasulullah, ibu aku meninggal. Dia punya nazar untuk berhaji, belum sempat haji meninggal. Apakah wajib aku hajikan untuk ibu aku? Jawaban Nabi sama, mak mana kalau ibumu punya hutang sama wong, kau bayar tak? Iya ya Rasulullah, aku bayar. Begitulah hutang sama Allah lebih berhak untuk dibayar. Kenapa? Karena dinazarke. Yang namanya sesuatu dinazarke menjadi wajib. Walaupun haji ibadah wajib, tapi kalau tidak dinazarke, belum sempat dia melakukan, dalam artian dia meninggal belum sempat berangkat, tidak jadi wajib. Tapi kalau dinazarke, jadi double wajibnya. Pertama hajinya wajib, nadarnya menjadi wajib. Kalau sampai meninggal belum melaksanakan, maka wajib bagi ahli waris menghajikan ibunya atau orang yang bernazar untuk haji tadi. Itu yang dimaksud. Nah, ini dari sini 3 hadis terakhir. Pertama, masalah hukum wong yang berhubungan tubuh di siang hari bulan Ramadan wajib bayar denda. Yang kedua, tidak masalah kalau mandi wajibnya walaupun sudah masuk subuh, yang penting sudah niat. Yang ketiga, wong yang punya hutang puasa boleh bagi ahli waris untuk mengqadai puasanya. Walaupun juga wong, aku sewa jasa kau puasa ke untuk abaku, tapi dapat izin, tidak masalah.
Atau ada wong ngomong, kau punya abah ada utang puasa, mak mana kalaku mengqadainya. Wong lain ini bukan keluarganya, tapi kata anaknya, ya sudahlah, lajulah, ada izin dari keluarganya, maka tidak masalah. Yang penting ada izin dari keluarganya untuk mengqadai mayit tersebut dari puasanya. Ini yang dimaksud oleh ulama dari 3 hadis yang kita baca tadi. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan pelajaran buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.